Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas kita hari ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana tentang mengelola atau mengembangkan perkembangan dari aspek perkembangan usia dini, yaitu perkembangan sosial dan emosional. Nah, teman-teman apakah pernah melihat anak-anak atau anak usia dini, anak TK misalkan, ada yang lihat, ada yang mengamuk, ada yang tantrum, ada yang sedih, ada yang ketika berinteraksi dengan orang lain dia takut, dia menangis. Apakah pernah melihat teman-teman atau pernah merasakan sendiri? Bagi yang sudah punya anak, apakah pernah merasakan bagaimana anak itu bisa mengeluarkan perilaku seperti itu? Momen seperti itu tuh bukan hanya sekedar perilaku yang abstrak aja dikeluarkan oleh anak, tapi ini adalah salah satu petunjuk bagaimana pentingnya dunia batin atau dunia dalam diri anak itu lagi berkembang dengan pesatnya. Oke, jadi jawaban itu semua kenapa anak itu bisa berperilaku seperti itu adalah karena perkembangan sosial emosional anak usia dini itu adalah sebuah proses yang luar biasa, di mana anak-anak itu bisa belajar mengenali apa yang dia rasakan, kemudian bagaimana cara mengekspresikan atau menunjukkan, dan yang paling penting adalah bagaimana anak ini bisa berinteraksi ataupun berhubungan dan nyambung dengan orang lain. Nah, kunci yang pertama itu dari teorinya, teori psikososial. Di sini datang dari idenya Erik Erikson, di mana perkembangan itu seperti menaiki anak tangga. Jadi setiap anak tangga itu adalah sebuah fase, dan setiap fase itu ada tantangannya. Nah, disebut ini psikososial ini yang harus mereka lewati supaya bisa naik ke tingkat yang selanjutnya. Nah, di sini untuk teori selanjutnya adalah yang datang dari Albert Bandura, di mana idenya yang paling gampang untuk kita pahami adalah anak-anak itu belajar dengan cara mengamati. Jadi mereka itu adalah anak usia dini itu adalah peniru ulung, di mana mereka lebih banyak melihat apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, perilaku sosialnya ini dibentuk dengan meniru orang-orang penting di sekitar mereka, yaitu kayak konsep modeling, simple tapi ini dampaknya sangat luar biasa. Misalkan kayak ada seorang anak melihat orang terdekatnya atau orang tuanya menghadapi masalah dengan tenang, sabar, maka yang tertanam dalam otak anak pun seperti itu. Dia berpikir, dia di dalam otaknya, oh begini caranya mengatasi masalah tuh seperti ini, tidak boleh teriak-teriak, misalkan harus sabar, tenang, tidak boleh panik segala macam. Sebaliknya pun begitu, ketika dia melihat orang tuanya berantem, bagaimana mengatasi masalahnya dengan teriakan, dengan cacian ataupun kata-kata yang tidak bagus, maka di dalam otak anak pun akan mencatatnya seperti itu. Oh, cara ngatasin masalahnya begini, boleh ya kita lempar-lempar barang, boleh ya teriak-teriak. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara kita panutan, tapi kita ini adalah cermin hidup bagi anak-anak kita, bagi mereka. Selanjutnya beralih ke teori yang selanjutnya itu ada dari Vygotsky, di mana Vygotsky ini dia mengatakan bahwa menurut dia itu belajar itu bukan pertunjukan yang solo, tapi terjadi di dalam dia mengatakan bahwa belajar itu bukan pertunjukan solo yang terjadi di kepala anak. Sebaliknya itu adalah sebuah kolaborasi antara anak dengan orang lain yang lebih ahli ataupun lebih mampu. Contohnya misalkan kita membantu mengikatkan tali sepatu ataupun
menyusun balok segala macam, itu kita sebenarnya lagi membangun jembatan. Nah, bimbingan yang kita berikan itu adalah jembatan bagaimana anak ini bisa menuju kemandirian di akan datang. Selanjutnya ada konsep dari teorinya John Bowlby, di mana idenya di sini kalau menurut saya itu sangat menyentuh hati. Ya, dari John Bowlby di sini dia idenya itu adalah mengatakan ya, teori dari John Bowlby ini teori sangat menyentuh hati dari keberadaan kita sebagai manusia, yaitu teori tentang keterikatan ataupun attachment. Jadi isinya itu simple, tapi memang maknanya itu sangat dalam sekali. Jadi dimana kita ini terlahir dengan kebutuhan biologis untuk membentuk sebuah ikatan emosional yang kuat dengan orang terdekat kita. Misalkan ketika anak usia dini, ketika bayi baru lahir, maka itu dengan otomatis akan ada keterikatan dengan ibunya. Nah, ikatan yang aman inilah yang berfungsi sebagai pangkalan pangkalan yang aman untuk anak. Ikatan yang aman inilah yang berfungsi sebagai pangkalan yang aman. Jadi jika seorang anak itu merasa aman dengan ibunya, dengan pengasuhnya, maka mereka akan cukup berani untuk mengeksplorasi dunia, kemudian bisa mengambil resiko dan juga belajar dengan lebih optimal. Kemudian yang terakhir adalah teori dari Urie Bronfenbrenner, di mana di sini dia bilang kita itu tidak bisa melihat seorang. Kemudian untuk dari perspektif Islam juga saya mengambil beberapa surah atau ayat, yaitu dari Al-Qasyah dari ayat 15 sampai 16, di mana ayat ini menjelaskan tentang menekankan ketabahan dan juga dalam menghadapi ujian ketika sulit. Nah, di sini relevansinya untuk dunia kepautan, bahwa ini saya juga mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, di mana ada surah Al-Baqarah ayat 153. Di sini ayat tersebut menekankan bahwa kita harus mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian ataupun kesulitan. Kemudian dalam praktiknya juga kita bisa mencoba mengajarkan anak usia dini itu untuk melatih kesabarannya, kemudian bagaimana berdoa ketika menghadapi suatu kesulitan dan yang lain hal. Kemudian dalam surat Al-Qasyah juga bahwa kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bagaimana sering menghadapi ada kegagalan kecil, tapi misalkan kita tidak bisa dalam surat Al-Qasas itu kita mengajarkan bahwa anak itu belajar tidak mudah menyerah dan percaya bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Contohnya misalkan kayak aktivitas praktiknya bisa kita berikan permainan yang menantang, kemudian kita bimbing sampai anak itu bisa berhasil menyelesaikan mainan itu. Ada ayat Az-Zumar, di mana di sini saya mengambil surah itu karena surah Az-Zumar, di mana kita bisa mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik seperti berbagi, kemudian bisa membantu temannya, dan juga bisa menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian ada juga hadis dari Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita bisa memberikan ketika anak mengalami kecewa, misalkan kita bisa mengajarkan anak untuk sabar. Kemudian nah di sini saya terlepas dari teori yang tadi, di sini ada juga saya mengambil beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Qasas, kemudian Al-Baqarah, dan juga Az-Zumar, di mana semua hadis tersebut
menekankan bahwa kita harus mengajarkan kayak ketabahan, kemudian sabar, sebagaimana kita berdoa dan juga berbuat baik terhadap orang lain. Kita mengajarkan kembangan sosial emosional anak, maka peran kita sebagai guru, sebagai orang dewasa atau siapapun yang peduli dengan anak usia dini, terlebih bagi guru PAUD atau guru TK, guru pendidikan anak usia dini, jelas sekali bahwa tugas kita adalah memberikan mereka kesempatan untuk belajar bersama temannya, itu yang seperti yang dikatakan oleh Lev Vygotsky. Kemudian kita bisa menjadi teladan yang ingin kita lihat dari mereka, seperti yang dikatakan oleh Bandura. Kemudian kita bisa juga menciptakan pangkalan yang aman bagi anak, seperti dari teorinya Erikson dan juga John Bowlby. Dan yang pastinya intinya dari semua ini adalah suatu kerja tim yang bekerja sama, karena di rumah dan di sekolah juga harus jalan bersama-sama, saling bersinergi agar perkembangan sosial dan emosional. Itu tadi beberapa teori atau pandangan dari beberapa para ahli, dan juga bagaimana peran kita sebagai orang dewasa dan juga guru tentunya, bagaimana kita bisa memahami dan tugas hari ini. Maka tuliskan salah satu aktivitas atau rancangan untuk mengembangkan perkembangan sosial emosional anak di sekolah TK. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.